Kang, Ini aja, gini aja, sampean. saya merasakan Gimana? hawa-hawanya ini sangat panas. Hmm. Setelah Mbak ini bilang sakit, seperti ada hawa-hawa panas di sini Mbak. Di sini Mbak rumahnya itu. Itu ambil dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lagi. Monggo. Sama siapa, Mbah Jarwo? Gini Kang, tadi pas saat saya mau ke rumahnya Kang Fajar, pas nyampe di depan itu, saya bertemu dengan Mbak ini. Terus Mbak ini menanyakan sama saya, langsung Mbaknya ini menanyakan di mana rumahnya Kang Fajar itu. Ya saya pikir-pikir, mumpung saya mau ke sini, ya saya cek juga kan. Kayaknya Mbaknya ini apa ya? Seperti ada kata-kata yang belum tersampaikan gitu kan. Jadi ketemunya sampean tadi di jalan? Iya, di jalan. Oh. Gitu. Terus tanya, nyetop sampean apa gimana? Iya, nyetop. Oh, gitu. Jadi saya dari arah selatan itu, Mbaknya di depan. Kayak kebingungan gitu, Mbak Iya. ya? Saya tanya, ini, itu, Mbaknya apa ya, nggak langsung nyambung. Gitu. Jadi daripada Mbaknya ini bingung untuk mencari rumahnya Kang Fajar ini, ya langsung saya ajak ke sini juga. Nah, mungkin Mbaknya lagi ada problem dalam kehidupannya Mbak ini. Saya juga baru tadi kan ketemu kan. Tahu dari mana Mbak tempat saya sini? Nama Kang Fajar itu dari YouTube. Ya Allah, dari YouTube. Jadi ya, mungkin ada yang perlu saya sampaikan dulu. Kok sepertinya kayak sampean kayak kebingungan gitu loh Mbak. Kayak kebingungan. Kayak apa ya Mas, kayak orang beban, banyak beban gitu. Makanya kan kata-kata yang belum tersampaikan gitu kan. Mungkin ada unek-unek yang belum terpecahkan, yang lagi ditanggung sama Mbaknya. Ya kurang tahu sih tentang masalah apa, saya nggak tahu. Iya. Sampean siapa Mbak namanya? Nama saya Yanti ya, Yanti. Ada apa Mbak? Kok? Yes, ngomong aja nggak apa-apa. Ini ada teman sendiri nih Mbah Jarwo, ini teman sendiri. Jadi wis sampean nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Udah kalau memang mungkin kita bisa bantu ya kita bantu. Jadi kayak Mas Jarwo ini juga partner saya gitu. Jadi sampean nggak perlu. Memang kesini mencari saya gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti ada jodoh Mas ya. Mencari sampai ketemu kan gitu ya. Intinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan gitu loh. Semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangankan yang terjadi pada manusia, pertemuan, perpisahan, daun-daun yang jatuh pun sudah ditentukan oleh Allah kan gitu Mas. Jadi kalau Mbak ini bingung-bingung kemudian cari ke sana kemari nggak ketemu, akhirnya ketemu rumah saya, tempat saya, berarti ya memang itu takdir Allah gitu loh. Memang takdirnya memang jodoh untuk ketemu. Tapi saya kasihan melihat Mbaknya tadi itu, seperti orang kebingungan ke sana kemari ke sana. Ya daripada Mbaknya ini kebingungan berlebihan itu, ya langsung saya kasih tahu. Saya tanya mau kemana Mbak, katanya mau mencari rumahnya Kang Fajar. Sendirian saja Mbaknya. Sendirian. Kasihannya malam-malam juga. Iya kan. Kok mungkin ada apa ya, unek-unek yang Mbak simpan mumpung bertemu sama Kang Fajar? Banyak Mbak. Sampaikan aja pada Bapak Mbak. Kayak memang seperti beban banget. Kalau mau nangis di sini silakan, barangkali jenengan dengan menangis ya Mas ya bisa meringankan bebannya jenengan gitu. Dengan kalau mau nangis silakan, nggak masalah.
Ya, ada apa Mbak sebenarnya Mbak? Monggo kalau memang mau jenengan ceritakan saja. Ya ini direkam ini nggak apa-apa ya, video ya. Di videonya. Jadi memang biasa ke sini Mbak, saya aktivitas saya itu saya bikin video, saya kontenkan gitu ya. Biar ya sedikit-dikit ada pendapatan lah dari situ Mbak. Karena di sini juga agar bermanfaat nanti pendapatannya Mas Jarwo. Jadi untuk menolong mungkin orang miskin, anak yatim, nggak seperti itu Mbak. Jadi nggak apa-apa, ini benar di video ya. Ya udah, alhamdulillah, terima kasih. Ya mungkin mau memulai ceritanya. Aduh, habis ini minumnya Mas Jarwo. Hah? Yes, jajannya aja udah, ayo dimakan, sambil dimakan apa gimana biar ramen tenang kayak grogi. Monggo Mas Jarwo, dimakan Mas Jarwo. Ini masih suasana Idul Fitri Mbak. Itu masih suasana Idul Fitri. Monggo Mas Jarwo, dimakan. Mas kameramen kalau kurang dekat nggak apa-apa, dekatkan satu-satu nggak apa-apa biar jelas, nggak usah sungkan. Gimana Mbak ceritanya? Ini ya, masalah rumah tangga. Oh masa, oh jadi Mbak sudah berumah tangga? Iya. Jadi beberapa bulan udah hampir 4 bulanan. Berubah dia suami. Oh. Terus nggak tahu karena kalau di rumah itu kayak panas suasananya itu panas. Iya Mbak. Jadi itu nggak tahu kenapa biasanya tuh dia tuh romantis. Biasanya tuh dia tuh manja. Ini kok enggak. Dan ada apa? Akunya itu dicuekin. Nggak tahu masalahnya apa, dia marah, dia emosi. Udah berapa lama Mbak berumah tangga jenengan? 5 tahun ya. 5 tahun ya lumayan lama Mas Jarwo. Harusnya udah saling memahami dan mengerti ya. Tapi memang ujiannya orang itu kalau rumah tangga ya itu Mas Jarwo. Kalau masih 1 tahun itu masih yang tercium bau wangi saja Mas Jarwo itu ya. Meskipun kentut terasa wangi kalau masih 1 tahun, 2 tahun digandeng kemana-mana Mas Jarwo. Pernah mengalami Mas Jarwo? Belum. Wah bujang lapuk sampean ini. Ya biar nggak tegang Mbak ya. Intinya kok saya lihat sampean kok tegang banget gitu ya. Jadi seperti itu memang sampean kesini karena ada permasalahan dengan suami ya Mbak ya. Jadi suami yang dulunya penuh perhatian ke sampean gitu ya, penuh perhatian, romantis. Jadi selama akhir-akhir ini kurang lebih 4 bulan ya, itu berubah drastis gitu ya Mbak ya. Ya Allah. Nggak mau jawab Mbak. Masalah ekonomi mungkin kerjaan nggak juga ya. Alhamdulillah. Jadi terus sampai seperti itu, apakah cuma gara-gara kurang perhatian dari suami, apa suami sampai apa ya istilahnya KDRT gitu atau gimana, apa main tangan gitu juga? Enggak. Cuma kenapa kayak nggak biasanya ya. Jadi dia tuh tiap pulang kerja aktivitas itu ya marah. Salahnya apa dulu? Semua aku lakuin. Kalau Mbak sendiri ibu rumah tangga, apa juga kerja? Ibu rumah tangga ya. Iya. Jadi bingung mau apa. Makanya kesini cari solusi. Mau cari solusi, insya Allah. Tapi sampean kesini pamit nggak Mbak? Nggak tahu suaminya. Wah ini udah malam lagi Mas Jarwo, kasihan. Apa mulai siang sampean cari-cari tempat saya ini? Mulai sore nyari, nggak ketemu ya. Ya Allah. Ketemu setelah waktu Isya. Ini Mas Jarwo kalau mendengarkan tentang masalah perumah tanggaan,
Jangan terlalu baper loh Mas ya. Nanti sampean malah nggak berani nikah, nanti sampean payah nanti. Ya seperti itulah, buat pelajaran aja buat kita gitu ya. Sama setiap orang, setiap keluarga itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri Mas Jarwo ya. Kadang-kadang ada yang diuji dengan materi, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan asmaranya, kayak gitu. Nanti kalau Mbak ini saya juga masih belum tahu, masih menelaah gitu ya, masih dengar ceritanya sebenarnya permasalahannya itu dari apa gitu. Bisa jadi dari mungkin ada pihak ketiga atau wanita lain gitu ya. Tadi dari apa itu materi, karena alhamdulillah kecukupan gitu ya. Tapi kok pihak suami kok seperti itu sikapnya gitu. Karena biasanya yang terjadi pada laki-laki ini ada 3, harta, tahta, dan wanita Mas Jarwo. Betul ya. Mungkin dia romantis, selalu kebersamaan kalau belum masih punya apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah punya tahta gitu ya, harta, biasanya agak berbeda memang. Ya Allah. Ya terus gimana Mbak? Maunya Mbak gimana? Mbak Yanti nggih? Ya pengennya solusinya itu ya kayak gimana? Biar dia nggak kayak gitu lagi. Seperti dulu lagi. Geng. Bingung dari mana? Iya. Ya Allah. Jadi gimana Mbak? Gimana terus? Ya kita lihat dulu Mbak. Maksudnya permasalahannya suaminya sampean bisa berubah seperti itu kan pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin lah tiba-tiba suaminya sampean berubah gitu ya. Apalagi udah 5 tahun jenengan sudah berkeluarga gitu kan, pasti ada penyebabnya gitu. Tapi kok sampean sampai terpukul seperti ini apa sih Mbak sebenarnya Mbak gitu? Capek gitu Pak. Hah? Capek kesalahan itu. Jadi setiap hari itu ADAT ya Mbak? Ada itu nggak keras dia, tapi nggak ngerti. Kata-kata gitu ya. Lebih ke kata-kata, jadi sakit tuh hati saya. Ya. Terus beliau ini suami sampean apa ya, tiap hari pulang ke sampean atau gimana? Jarang pulang. Ya Allah. Tapi nggak ada dia mau apa itu menceraikan sampean atau gimana? Nggak ada ya. Tapi sikapnya itu yang bikin sampean, ya istilahnya seenaknya sendiri gitu ya Mbak ya, kemana-mana gitu. Jarang pulang itu apa suaminya Mbak ini kerja jauh apa? Enggak, dia kerja di sini. Kerja di sini. Enggak jauh. Enggak jauh. Tapi kok bisa enggak pulang itu? Tidur di mana ya Mbak? Dia enggak makan. Berarti sekali pulang langsung marah-marah gitu ya? Nama suami sampean siapa Mbak? Nama suami? Dian. Dian ya, namanya Dian. Kalau hari lahirnya jenengan tahu nggak? Hari lahirnya hari apa itu? Nggak tahu ya. Dian. Nama ibunya Dian tahu? Mertuanya sampean, ibu mertuanya. Masa nama ibu mertua nggak tahu Mbak? Nggak pernah disebutin. Oh gitu. Enggak. Kok aneh? Terus pas menikah itu gimana Mbak? Kok bisa nggak tahu? Nggak ada keluarga dia. Oh, nggak ada keluarga dulu. Kayaknya ini yang dia Aneh ya. Itu saya rasa bukan orang baik-baik seperti umumnya. Soalnya pas saat menikah aja keluarganya nggak ada. Nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Iya. Atau dia ini seorang pendatang. Aslinya dia itu dari mana Mbak? Tidak di sini. Oh, benar kan? Dia itu pendatang berarti kan? Jadi yang orang sini suami. Ini nanti kita ini ya Mbak ya, kita
sebenarnya kalau tahu apa itu hari lahirnya suami, foto juga ada, mungkin kan kita bisa menerawang lah istilahnya, melacak ya dengan mata batin kita. Tapi karena jenengan foto ada Mbak, kok aneh suami istri nggak punya foto ini, kok apa misteri banget suaminya sampean itu. Apa mbaknya ini nggak pegang handphone? Ya Allah. Setiap hari itu nggak pernah pegang handphone Mbak. Ya Allah. Pegang HP suami aja Nggak boleh, nggak dibolehin. cuma yang tahu aja. Iya. Ya intinya nanti kita tetap akan bantu Mbak ya, semoga nanti suaminya sampean itu nanti bisa apa namanya, bisa kembali seperti sedia kala ke sampean gitu ya. Mungkin gini Mbak, untuk solusinya itu mbaknya ini harus utamakan sabar dulu dalam hatinya, terus selalu menjalankan sholat itu Mbak, tahajud pada saat tengah malam. Mungkin mbaknya kalau melaksanakan sholat seperti itu, ya dibukalah itu kebaikan dari suaminya mbak ini. Mungkin seperti itu Mbak. Ya mungkin bisa jadi juga selama ini banyak lalainya mungkin mbaknya sama keluarga juga gitu. Jadi kayak ada, memang semuanya kan ujian gitu loh. Ujian, cobaan dari Allah gitu ya, untuk mengingatkan hambanya gitu. Mbaknya ini sudah punya anak apa belum? Belum punya anak 5 tahun ya padahal. Ya Allah. Kalau menurut sampean apa sih Mbak yang membuat suami itu apa namanya berubah sikapnya? Kalau menurut mbaknya kan pasti sedikit banyak seorang istri itu kan peka hatinya. Kira sih dari anak. Karena belum punya turunan gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak bijak juga kalau karena seperti itu terus suaminya berbuat seperti itu gitu kan. Kan juga masih bisa diusahakan kalau masalah anak itu bisa diobati. Masih bisa dicari solusinya itu dari apa penyebabnya kayak gitu. Ya gini aja Mbak ya, karena ini sudah malam juga, Mbak jauhkan rumahnya dari sini. Nanti sampai saya bawain garam aja. Nanti kalau bisa garam tersebut dicampur ke makanan atau minuman suaminya sampean ya, biar suaminya sampean itu bisa terketuk hatinya gitu, bisa sadar lah dengan apa, mungkin bisa jadi suaminya sampean itu sekarang ya wis apa ya, emosi gitu ya, emosi bisa jadi emosi karena dengan keadaan bisa jadi. Dan yang kedua, mohon maaf, bisa jadi pula suami sampean itu punya will gitu. Apa will Mas Jarwo? Enggak tahu kan. Jadi punya wanita idaman lain gitu Mbak ya, punya simpenan, wanita simpanan. Jadi sebetulnya Kak, saya cenderung seperti itu, apa yang saya lihat gitu. Ya semoga aja nggak terjadi. Jadi seperti itu, nanti sampean saya bawain garam, sampean bawa pulang. Hah? Tapi saya nggak mau pulang. Maksudnya gimana nggak mau pulang Mbak? Hah? Ya nanti kalau mbaknya nggak keberatan, saya antar sampai rumahnya biar nggak takut. Bukan takut pulang ke sana, enggak takut suami, saya nggak tahu. Loh terus kalau jenengan gimana? Boleh nggak tidur di sini? Waduh, ya jangan Mbak gitu ya. Sampean kan masih punya suami gitu ya. Sampean masih punya suami. Nanti kalau sampean malah nggak pulang, nanti suami kan bisa tambah marah ke sampean gitu loh. Kalau saran saya, ya sampean pulang, harus pulang gitu ya, harus berani. Nanti itu juga kan nanti saya bawain garam itu untuk suaminya sampean. Kalau bisa garam itu biar dicampur di pak mandi sebagian, kemudian sebagian sampean campurkan pada makanan atau minumannya. Siapa tahu dengan hal tersebut suaminya sampean bisa lebih sabar gitu ya, bisa kembali lagi ke sampean sedia kala kayak gitu.
Niat bantu nggak sih semalam aja udah. Kalau saya ya pastilah bantu Mbak ya, bantu semampu saya, sebisa saya gitu loh. Tapi kalau sampean untuk nginep, apalagi sampean udah punya suami, saya nggak berani gitu loh, nggak berani, karena nanti pasti ada apa-apa saya yang disalahkan kayak gitu, karena sampean posisinya punya suami dan juga sampean nggak pamit keluar dari rumah gitu. Jadi menurut saya sampean pulang. Kan ini kan, Gimana? ini kan lagi tertimpa musibah pada anaknya pribadi ini. Ya. Ya masa sih Kang Fajar nggak ngebolehin semalam aja? Masalahnya yaitu tadi Mas Jarwo, beliau ini udah punya suami ya, udah punya suami juga nggak izin keluar dari rumah. Kan kalau suaminya nuntut kita kena saya gitu. Nanti sampean aja nganterin ya Mbak ya, dianterin Mas Mbah Jarwo ini kalau memang jauh tempat sampean. Waduh. Ini loh kan kata-kata dari Kang Fajar itu kan siap menampung orang yang sedang kesusahan. Ya benar Mas Jarwo. Tapi mbaknya ini sedang tertimpa musibah yang sangat mendalam. Tapi kenapa kan kok Kang Fajar nggak memberikan izin semalam saja kan? Ya sebenarnya ya itu tadi, pertama memang saya pernah bilang kan, saya menampung siapapun yang ingin tinggal di sini gitu ya. Tapi itu khusus laki-laki Mas Jarwo, khusus laki-laki. Kalau Mbak ini perempuan, andaikan perempuan kan ya? Iya perempuan. Kalau beliau nggak punya suami, nggak punya keluarga, nggak masalah kalau cuma di sini 1 hari 2 hari, tapi ya. Masalahnya beliau masih punya suami Mas Jarwo, gitu loh. Lebih baik kita dipulangkan saja. Tapi saya mendengar ceritanya Mbak ini kan dikasihan kan, Mbak Yanti ini nggak berani pulang. Untuk semalam saja kan. Aduh. Takut kena omelan sama suaminya. Ya itu sudah resiko Mas Jarwo ya, daripada nanti Mbak Yantinya ini nggak pulang, itu malah nanti ini apa itu namanya, malah suasana rumah tangganya malah panas nanti gitu loh. Harus pulang Mas Jarwo gitu. Suaminya itu apa setiap malam hadir gitu Mbak? Maksudnya setiap malam pulang? Terus kalau pagi? Jadi pulangnya itu setiap tengah malam apa? Tengah malam. Udah nggak ada. Ya itu tadi Mas Jarwo, menurut saya mbaknya harus pulang gitu ya. Saya nggak berani, nggak mau ambil resiko itu Mas Jarwo. Iya kan. Tapi saya setelah mendengarkan cerita mbaknya tadi itu kasihan kan. Sama, saya juga kasihan gitu ya. Nggak cuma sampean, saya kasihan. Tapi ya gimana lagi. Jadi sampean kalau mbaknya nggak kuat pulang atau apa, sampean nganterkan, harus nanti ngajak anak-anak gitu. Ya ngajak anak-anak. Saya nggak mau ambil resiko Mas Jarwo ya. Kecuali dia laki-laki atau apa ya nggak apa-apa nginep sini gitu. Apalagi beliau statusnya masih punya suami tuh. Sampai aja nanti yang nganterkan ya. Gimana Mbak? Nanti nggak kuat tuh, kok bisa seperti ini kan? Ya Allah. Ini Kan gini aja sampean. Saya merasakan hawa-hawanya ini sangat panas. Setelah Mbak ini bilang sakit, seperti ada hawa-hawa panas di samping Mbak ini. Aduh, ini repot juga ini. Aduh. Ini sepertinya memang parah ini sakitnya Mas Jarwo. Gimana ya? Ketika kita suruh pulang, dia langsung seperti itu sahabat ya, kayak kesakitan. Ini kaku badannya gitu loh, kaku badannya, kayak
nggak bisa apa-apa. Yang sakit ini di perutnya, Pak ya? Di perut. Ya udah, kamera kita matikan dulu, saya mau memanggil ini siapa itu, Mbak yang ada di belakang, kan ada Mbak sakit, biar tak suruh pegang ini nggak enak, biar sama perempuannya gitu. Kamera kita matikan dulu guys ya, ntar saya tak panggil. Dulu, Mbak ya.